Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Safarudin dari kelas S1IF10F, 10Q, maaf, dengan NIM akhir 264. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas struktur 5 ya teman-teman dari PBO, matkul PBO. Oke, langsung saja. Tugasnya adalah ini ya teman-teman. Mahasiswa diminta untuk membuat video live coding studi kasus GUI data nilai mahasiswa. Jadi buat seperti ini ya teman-teman. Buat tampilan GUI seperti di samping, terdapat text field, combo, button, table. Jika berhasil menyimpan, muncul notifikasi, memodifikasi data table modelnya. Lalu ini kolom nilai akhir ya. Jika nilainya lebih dari 80, maka nilainya A. Jika 70 sampai 79 B dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Di sini saya sudah buat ininya ya teman-teman. Untuk desainnya ya. Desain formnya seperti ini teman-teman. Ini untuk nama, ini untuk prodinya dengan menggunakan ini ya teman-teman, combo box. Habis itu nilai UTS untuk memasukkan nilai UTS, nilai UAS, dan ini tabelnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ngoding ya teman-teman. Oke, di sini adalah untuk ininya ya teman-teman, untuk kodenya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengimport beberapa ini ya teman-teman, library. Kita tulis saja import java x titik swing swing titik j option pen. Nah ini ya teman-teman. Ini untuk uh, membuat optionnya ya teman-teman, library-nya. Jangan lupa satu lagi, import java x dot swing dot table dot default, bentar, dot default. Ini ya default table model teman-teman. Ini untuk import untuk tabelnya ya teman-teman. Oke, next. Pertama kita akan buat apa namanya, ininya dulu ya teman-teman. Apa namanya ini ya, nih yang syarat-syaratnya ya teman-teman. Maaf, syarat-syaratnya yang jika rata-rata ini kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita buat di sini saja ya. Berarti ini private string, ini untuk hitung nilai akhir ya teman-teman. Variabelnya rata rata. Oke. Uh, Oke. Ini di sini berarti if rata-rata lebih dari sama dengan, kebalik maaf, lebih dari sama dengan 70, maka kita return E. Ini untuk variabel E ya teman-teman. 70 lah, maaf 80, salah. Lalu ini else if rata lebih dari sama dengan 70, maka ini return B ya teman-teman. Ini nah, habis itu ini juga seperti sama ya teman-teman, seperti yang lain. Jadi saya percepat saja ya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai buat ininya ya teman-teman, untuk requirement yang ini ya teman-teman.
Jadi jika ininya nilai nilai rata-rata ini ya teman-teman lebih dari 80, maka akan keluar A. Jika lebih dari 70, B, 60, C, dan else. Else-nya D ya teman-teman. Jika kurang dari 60, makanya kita pakai else saja ya teman-teman untuk D-nya. Oke, next kita akan apa namanya meng-setting ini ya teman-teman untuk buttonnya biar merespon saat dipencet ya teman-teman. Nah di sini ya. eh oke, langsung saja ya teman-teman. Pertama kita akan if nama titik getText titik trim titik is empty. Di situ ini UTS titik getText mana getText. Nah ini juga trim biar nggak kepanjangan. Di situ is empty. Lalu kita tambahkan lagi untuk uasnya, uas titik uh, getText habis itu dot trim, habis itu titik is empty juga. Maka J option pen titik show message dialog 0, lengkapi data. Nah, ini fungsi ini buat apa? Fungsi ini itu berguna kalau apa? Jika user memasukkan apa namanya? Cuma langsung memencet tombol simpan tanpa memasukkan data, maka akan keluar dialog ini ya, teman-teman. Lengkapi data. Jadi biar user tidak bisa sembarangan datanya kosong tapi mau disimpan nggak jadi ya, teman-teman. Karena ada ininya ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja else. Ini yang akan terjadi kalau datanya memang ada ya teman-teman. Berarti ini string nama sama dengan nama titik getText. Terus string prodi sama dengan string prodi titik get selected item. Uh, ini itu untuk biar pas di table keluar ya teman-teman. Jadi ini kita getText dari nama ya teman-teman. Nama adalah ini yang ini. Ini juga yang prodi get get selected item ini ya teman-teman dari prodi juga ini. Terus int nilai UTS sama dengan integer parse int UTS titik getText. Ini juga sama ya teman-teman untuk nilai UTS-nya sama seperti di atas ini kok prodi. Nah, ini berarti juga sama titik parse int was titik get text. Ini ya teman-teman untuk mendapatkan nilai dari itunya. Oke. Lalu di sini kita akan memasukkan fungsi untuk menghitung nilai rata-rata ya teman-teman.
Nilai kenapa nilai rata-rata teman-teman? Karena ini ada dua ya teman-teman, nilai UTS sama nilai UAS. Karena disuruhnya ini ya gabungannya nih, eh, gabungan keduanya ya teman-teman, baru nih, jika nilai UTS tambah nilai UAS lebih dari 80 maka nilai akhir A. Maka kita harus cari rata-ratanya dulu ya teman-teman. Langsung saja nilai UTS ditambah nilai UAS bagi 2. Nah, ini untuk mencari nilai rata-ratanya ya teman-teman. Lalu kita string nilai akhir sama dengan, nah ini ya teman-teman, kita gunakan metode yang sudah kita buat di atas ya, hitung nilai akhir rata rata. Nah, ini untuk menghitung ya teman-teman, menghitung nilai akhirnya. Habis itu untuk nextnya kita akan membuat objek ya teman-teman. Untuk masukin di tabelnya biar nggak tabrakan ya teman-teman. Biar nggak tabrakan di tabelnya, kita gunakan ini objects row sama dengan kurung kurawal nama prodi nilai akhir ya teman-teman. Ini ini O-nya gede apa ya? Oh ya, O-nya gede. Next kita akan menambahkan, membuat fungsi untuk menambahkan datanya ke dalam ini ya teman-teman, ke dalam apa namanya, tabelnya. Jadi langsung saja default table model, default T-nya gede, maaf, default table model sama dengan default table mode 1 j table 1 titik get mode 1. Default table mode kok ini sebentar ya teman-teman. Coba aja model atau row, yes. Lalu j option pen show message dialog null, data berhasil ditambahkan. Oke. Jadi di sini yang atas ini berfungsi untuk menambahkan tabelnya ya teman-teman. Nih model titik row untuk menambahkan row table ya teman-teman, karena kita memasukkan data. Sementara yang bawah ini untuk menunjukkan jika data berhasil ditambahkan.
Oke, kita akan coba run ya teman-teman. Nah, mari kita coba run ya teman-teman untuk filenya apakah jadi atau enggak. Ini ya. Misal nama saya sendiri saja, Rido. Nilai UTS-nya misal dapat 85, nilai UAS-nya 88. Dari teknik informatika, kalau kita pencet simpan, nah ini ya teman-teman, kita berhasil menambahkan data ya teman-teman. Oh, keluarnya di sini, nggak apa-apa lah. Eh, Mari kita coba masukkan data yang lain ya teman-teman. Misal namanya Sam, dia dari rekayasa perangkat lunak. Dapatnya 79,77. Kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini ya teman-teman, keluar Sam dari rekayasa perangkat lunak dengan nilai akhirnya adalah B. Coba satu lagi ya teman-teman, kita masukkan misal selamat. Selamat dari elektro. Misal kita masukkan nilainya 55, jangan. Kita tes semuanya aja ya teman-teman. Kita masukkan 65, 66. Kita simpan. Nah, selamat dapat nilai ini ya teman-teman. Coba untuk kita cek apakah nilai D-nya jadi enggak, kita masukkan somat 51, simpan. Nah, ini ya teman-teman, Rido karena nilainya tadi di atas 80 dapat A, ini di atas 70 dapat B, di atas 60 dapat D, ini di bawah dapat D ya si somat. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maafkan. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.